Shalom, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia bersama dengan saya Aldo Tulungalo. Pada kesempatan yang baik ini saya akan share ya tentang nama Yahweh. Ya, ini suatu pergerakan ya yang asalnya tuh dari luar Indonesia masuk ke Indonesia bernama Sacred Name Movement ya. Itu awalnya abad 20 awal deh gitu ya, dari gereja Adventist ya, lalu masuk ke Indonesia, terus berkembang, membuat gereja-gereja ini terpecah. Ada yang meyakini oh ya ternyata ini benar ya, kalau nama Tuhan itu Yahweh dan harus disebut Yahweh. Ada yang menolaknya, jadi gereja itu terpecah. Nah, saya termasuk orang yang dulunya ya itu meyakini kalau nama Tuhan itu ya adalah Yahweh dan harus disebut Yahweh. Itu dulu ya. Saya masuk ke dalam gerakan ini sekitar 3,5 tahun sebelum saya bergabung ke satu gereja Rasuli. Jadi gini ya, kalau ada yang nanya ya, apakah ya YHWH itu harus disebut dengan Yahweh ya? Ya tidak harus gitu ya. Jawabnya tidak harus. Nah, teman-teman di dalam gerakan Sacred Name Movement ini itu yang mengharuskan. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa ya? Saya keluar itu karena alasannya adalah nama ini sebenarnya itu tidak ada di naskah Alkitab asli. Sekarang saya ulangi lagi ya. Nama Yahweh ya, YHWH dengan huruf vokal dibaca Yahweh itu tidak ada di dalam naskah asli Alkitab. Adanya di mana? Adanya di ensiklopedia dan Alkitab terjemahan. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh teman-teman saya yang ada di dalam gerakan tersebut. Oh ya, sebelum lebih jauh, saya mau kasih tahu kalau video ini saya buat bukan untuk mendiskreditkan saudara-saudara saya yang masih menyembah Yahweh yang ada di dalam Sacred Name Movement ini ya. Mereka adalah saudara-saudara saya, teman sekerja juga dalam pelayanan. Jadi ya, bagi saya ya, ini ada kesalahan di dalam pengajaran sehingga saya memutuskan untuk keluar ya. Banyak teman-teman di sana ya yang tidak menyadari kalau nama ini ya tidak ada di naskah asli. Saya akan jelaskan naskah asli itu seperti apa. Yang pertama ya, naskah asli Alkitab yang kita ketahui ya, yang paling tua itu Septuaginta ya. Septuaginta itu di abad 3 sebelum Masehi itu sudah ada, ditulis oleh rabi-rabi, karena rabi-rabi pada saat itu, Yahudi pada saat itu kan terhelenisasi. Nah, salah satu pusatnya adalah di Alexandria, Mesir. Nah, disitulah mereka diminta untuk menerjemahkan ya Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, itu sejak 3 sebelum Masehi. Ternyata di situ nggak ada. Nama itu nggak ada. Gitu. Ya. Kalau selain di Septuaginta di mana lagi? Ada juga di naskah yang paling itu tuh Dead Sea Scroll ya. Dead Sea Scroll itu kalau Septuaginta itu Yunani ya, tentunya nggak ada namanya Yahweh, di situ adanya Kurios gitu ya. Nah, kalau di Dead Sea Scroll itu ada YHWH karena Dead Sea Scroll itu ditulis oleh kaum Esseni Yahudi ya, yang mereka bermukim di Qumran ya. Mereka adalah keturunan imamat dari keturunan Zadok gitu langsung. Nah, mereka tuh melestarikan bahasa kuno, tulisan aksara kuno Ibrani.
mereka ini yang menulis ya, tapi nggak ada vokalnya, jadi yang ada Yod-Heh-Waw-He gitu. Kalau di dalam Aramaik, yang versi Aramaiknya jadinya MRYA, jadi itu juga bacanya bukan Yahweh ya. Oke, itu DSS ya, Septuaginta. Lalu di abad 1 ya dimulai itu penulisan Targum ya. Targum adalah kitab PL Ibrani ya, yang diterjemahkan ke Aramaik. Kalau Targum itu untuk orang Yahudi ya. Kalau Peshitta Tanak itu untuk jemaat Yesus yang berbahasa Aramaik gitu ya. Di kedua ini juga nggak ada nama Yahweh ya. Di Peshitta ya, yang dibuat dibuat oleh jemaat Church of the East atau gereja Asiria yang didirikan oleh Rasul Tadeus ya, yang pada awalnya berkembang di Edessa, Mesopotamia. Nah, mereka ini juga nggak mengenal nama Yahweh, itu nama yang asing ya. Yod-Heh-Waw-He pada saat disalin ke Peshitta itu jadinya MRYA, dibaca Maria gitu. Sampai sekarang itu seperti itu gitu ya. Jadi itu naskah-naskah awal. Nah, naskah Masoretik ya yang memunculkan vokal itu baru muncul ya di abad 10. Disalin kopinya di abad 11 gitu. Nah, abad 10 ini sudah ada gitu Masoretik ya. Naskah Masoretik ya, yang membuat itu adalah kaum Masoret gitu loh. Mereka yang ingin memperkenalkan kembali bahasa aksara Ibrani. Nah, jadi aksaranya ini dipinjam dari aksara Aramaik Square, yang kemudian mereka legitimasi menjadi inilah bahasa atau aksara Ibrani gitu. Nah, di dalam Masoretic teks ini ada huruf vokalnya kan, jadi bisa dibaca gitu. Nah, ternyata di situ pun ya yang ada adalah ada 3 ya, Yehuwa, Yehwi, dan Yehwah. Tidak ada satupun ya dari ribuan nama ini ya dibaca Yahweh gitu. Sampai sini ya banyak teman-teman saya yang ada di sana itu, begitu saya kasih tahu ini mereka nggak percaya. Mereka bilang enggak, sejak zaman Enos itu nama itu sudah ada. Iya, saya itu kan tercatat di dalam naskah Bible kan. Coba saya tanya, naskahnya mana? Mereka nggak bisa jawab gitu. Oh enggak, di dalam Yesaya, Nabi Yesaya menulis kalau namaku adalah Yahweh. Nah, itu tulisan Nabi Yesaya di naskah yang mana gitu. Kalau naskah Masoretik yang ada huruf vokalnya tidak ada. Kalau yang lain ya YHWH, Yod-Heh-Waw-He di SS. Kalau yang di Peshitta MRYA. Kalau di Septuaginta itu adanya Kurios gitu. Jadi nggak ada namanya Yahweh gitu. Kok mereka ngotot enggak, YHWH itu dibaca Yahweh. Nah, dari mana? Dari LAI. LAI itu membuat kamus sendiri ya di belakang kitabnya mereka ya. YHWH itu dibaca Yahweh. Padahal itu hanya salah satu dari penyebutan pelafalan nama suci tersebut ya. Intinya adalah di dalam naskah asli tidak ada. Adanya di mana? Di kitab terjemahan, di ensiklopedi gitu. Nah, LAI ini mengambil referensi itu dari beberapa ensiklopedi tadi gitu. Oke, di situ paham dulu ya. Yang kedua ya, saya mau tekankan adalah gini. Boleh tidak menyebut Yahweh kalau gitu? Boleh aja jawabnya gitu ya. Kenapa boleh? Itu adalah bagian dari tradisi yang baru yang harus dihormati. Kalau memang ya meyakini pelafalan kuno seperti itu ya, walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab ya,
Ini adalah tradisi baru yang harus dihormati. Silakan gitu. Yang tidak boleh adalah mengharuskan orang menyebut Yahweh. Komunitas lain yang tidak menyebut Yahweh tidak boleh dilarang. Tidak ada yang berhak untuk melarang gitu. Kalau misalnya ada seorang gembala merasa yakin pelafalannya ada Yahweh, dia punya 10.000 jemaat, silahkan melafalkan itu. Itu tidak masalah gitu loh, ya. Jemaat ya Yeshua yang menulis kitab Peshitta ya, berbahasa Aramaik ya, baik itu PL maupun PB, dari abad 1 sampai 21 ya, menyebut ya nama suci ini adalah Maria. Dan bagi jemaat ini tidak masalah ya orang mau menyebutnya itu Yahweh. Tapi mereka dalam peribadatan tidak menyebut nama Yahweh. Gitu ya. Boleh. Sah-sah aja. Jangan paksa gitu. Terus saya mau tekankan lagi jemaat yang menyebut nama Maria ya. Di Indonesia ya, jemaat ini sebenarnya tidak ada gereja langsung dari gereja Asiria ini. Gereja Asiria ini punya nama lain, gereja Nestorian, gereja Asiria, terus gereja Syria Timur gitu, gereja Church of the East gitu. Nah, pada sejarahnya ya, perjalanan sejarahnya, gereja yang dibangun Rasul Thaddeus ini terbagi 3 ya. Ancient Church of the East, Assyrian Church of the East, sama gereja Chaldean gitu. Nah, di Indonesia ya, yang mendapatkan tahbisan ya dari salah satunya yaitu Ancient of the East ya, itu adalah gereja Nasrani Indonesia. Tapi gereja Nasrani Indonesia ya, yang pusatnya di Australia, ini juga mendapatkan beberapa tahbisan dari gereja-gereja kuno yang lain. Jadi nggak hanya satu ini aja gitu ya. Nah, jadi Church of this yang ada di Indonesia tidak ada gitu. Makanya jemaat yang menyembah atau dalam peribadatannya menyembah nama suci dengan menggunakan nama Maria itu jarang terdengar, atau bahkan banyak orang bilang nggak tahu gitu ya. Oke, itu aja masukan dari saya untuk saudara-saudara Sacred Namer. Ini adalah anggaplah pengetahuan baru. Kalau nggak setuju masih tetap mau menyembah Yahweh, saya no problem di situ. Tapi saya sarankan ya, jangan pernah memaksa ya. Tidak semua orang bisa gitu ya menyebutkan, melafalkan nama itu juga. Orang yang bisu, orang yang sumbing gimana ya, ada keterbatasan. Orang yang bisu, saya pernah nonton videonya tuh, anak berdoa pakai bahasa isyarat begini ya. Saya sampai denger ya, kalau menolak nama Yahweh berarti tidak dibangkitkan gitu, atau kesannya kayak nggak selamat gitu. Jadi harus ada nama Yahweh, nggak boleh ditolak. Nah, yang kayak begitu-gitu tuh ajaran yang saya pikir terlalu memaksakan ya, dan itu nggak baik di dalam kemajemukan kekristenan. Kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama, mari kita saling merangkul gitu. Berbeda, jangan membuat perbedaan itu alasan untuk memaksa orang lain. Saya pikir itu aja dari saya. God bless you. Shalom Alaikum.